Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan saya, Arvina Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Komunikasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Selvia SIKOM MPA. Pada video ini, saya akan mengangkat sebuah isu kebijakan pemerintah yang menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat, yakni terkait bagaimana nasib tenaga honorer pada akhir tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar terkait isu penghapusan tenaga honorer pada setiap instansi pemerintah yang akan dilakukan pada akhir tahun 2023 mendatang? Nah, nantinya hanya akan ada dua kategori pegawai pada instansi pemerintah, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, keputusan terkait penghapusan tenaga honorer ini tertuang dalam peraturan pemerintah bernomor B-185-M-SM-02-2022 atas keluarnya kebijakan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer, kemudian menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, terutama di kalangan honorer itu sendiri. Demo besar-besaran dilakukan guna menolak kebijakan ini. Namun, tidak sedikit juga pihak yang justru setuju dengan adanya kebijakan ini. Lantas, apa sebenarnya alasan pemerintah di balik penghapusan tenaga honorer ini? Untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya perekrutan tenaga honorer itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan Undang-Undang ASN. Dengan kata lain, penghapusan tenaga honorer sendiri merupakan amanat Undang-Undang ASN sebagaimana yang termuat dalam undang-undang tersebut, bahwasanya yang disebut dengan aparatur sipil negara yakni PNS dan P3K. Untuk tenaga honorer sendiri tidak diatur dalam undang-undang ASN tersebut. Perekrutan ASN juga seharusnya didasarkan pada sistem merit sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sistem merit sendiri merupakan sistem manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan kompetitif dengan menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama mulai dari proses perencanaan, perekrutan, hingga penggajian pegawai. Nah, mengacu pada sistem merit, perekrutan pegawai pada instansi pemerintah seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Perekrutan pegawai juga seharusnya didasarkan pada kualifikasi dan potensi yang dimiliki yang dapat diuji melalui berbagai tes dan seleksi yang terintegritas. Nantinya diharapkan orang yang tepat dapat menduduki posisi yang tepat pada jabatan pemerintah, sehingga tata kelola negara dapat lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat lebih terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sedangkan perekrutan tenaga honorer dalam praktiknya selama ini belum memenuhi kualifikasi dalam sistem merit. Adapun indikator pelaksanaan aturan sistem merit terkait dengan pelaksanaan rekrutmen yaitu yang pertama, perencanaan yang tertata dan teratur yang dilakukan melalui teknik rekrut-merekrut yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, setiap calon seleksi ikut berperan serta harus memiliki tanggung jawab dan dijelaskan dengan baik. Yang ketiga, setiap calon seleksi diberi perlakuan yang adil tanpa mempedulikan ras dan latar belakang. Yang keempat, rekrutmen dilaksanakan pada pengetahuan, kemampuan, dan keahlian berdasarkan persaingan yang terbuka dan adil untuk segala orang mendapatkan kesejahteraan pada kesempatan yang ada. Yang kelima, pelaksanaan prosedur pada seleksi dapat dilaksanakan guna menegaskan calon yang memiliki kemampuan dan tepat dalam memperoleh posisi dipekerjakan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan sistem merit pada manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara merupakan hal penting sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dengan memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam artian kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Jadi teman-teman, jika kita mengamati terkait mekanisme dan proses perekrutan tenaga honorer, dalam praktiknya selama ini belum memenuhi kualifikasi dalam sistem merit. Karena seperti yang kita ketahui, perekrutan tenaga honorer dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah. Bahkan, tidak jarang perekrutan tenaga honorer ini dilakukan
berbagai problem terjadi dalam penggunaan tenaga honorer, seperti upah yang kerap kali di bawah UMR, hingga kasus maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer, di mana honorer kerap kali mendapat upah yang relatif kecil, namun dalam konteks tertentu pekerjaannya bahkan jauh lebih banyak daripada ASN sendiri. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer pada akhir tahun 2023 mendatang? Mengingat jumlah tenaga honorer per September 2022 berdasarkan data Badan Kepegawaian mencapai lebih dari 2 juta orang yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Terkait nasib tenaga honorer pada akhir tahun 2023 mendatang, teman-teman tidak perlu khawatir karena nantinya pegawai non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja, sistem perekrutannya lebih diatur menggunakan sistem yang lebih terintegritas, yakni menggunakan sistem outsourcing. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasanya alasan pemerintah dibalik kebijakan penghapusan tenaga honorer adalah yang pertama untuk menata ulang birokrasi, yang kedua memperbaiki kualitas sumber daya manusia ASN, dan yang ketiga untuk mensejahterakan ASN itu sendiri. Perbaikan kualitas sumber daya manusia ASN dilakukan melalui sistem perekrutan yang terintegritas, sehingga nantinya dapat menyaring orang-orang yang tepat untuk menduduki kursi pemerintahan, yang diharapkan hal ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga, pemerintah berjanji akan menetapkan aturan terkait upah minimum bagi pegawai pemerintah, setidaknya setara dengan minimal UMR. Nantinya, tenaga honorer yang ada akan didorong untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K dengan pertimbangan kualifikasi dan masa kerja. Namun, jika belum lulus, maka nantinya akan direkrut dengan skema outsourcing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Pada dasarnya, tidak ada kebijakan yang dapat memenuhi keinginan setiap orang. Dampak positif dan negatif selalu mengiringi berlangsungnya sebuah kebijakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.